Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta ja'al al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghummi. Masyaallah muslimin yang pasti berbahagia karena setiap langkah kita ke masjid menghapus dosa kita, langkah berikutnya meningkatkan derajat kita, berarti hati kita akan semakin indah dan perasaan kita semakin meninggi dengan derajat yang pasti Allah tinggikan pada kita. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sekarang kita taklim pasti mendapatkan naungan rahmat Allah, hati yang sakinah, malaikat menemani kita, dan nama-nama yang hadir ini, yang hadir saja itu disebut nama kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kita dustakan, yang tidak membuat kita bahagia, tidak membuat kita senang, dan punya harapan besar di hari ini, insyaallah. Masalah muslimin rahimahullah, setelah kita 2 kali pertemuan menghantarkan tema besar dari Al-Quran, yang keterasingan Quran di hati umat Islam sendiri, sekarang kita menukik kepada diri kita masing-masing dengan sebuah pertanyaan: apakah kita termasuk orang yang tidak mendapat manfaat Al-Quran? Pertanyaan ini, ya. Pertanyaan sudah mengantarkan kita untuk semangat mendapatkannya, mengevaluasi diri kita masing-masing. Begitu pentingnya manfaat dan kekuatan Al-Quran, tapi justru banyak yang tidak mendapatkannya, kerugian besar. Nah, untuk tema ini kita perlu membuat ilustrasi di awal, jemaah sekalian, ya, untuk gampang mengambil pemahaman dari tema ini. Begini ilustrasinya: bagaimana kalau pemerintah kota itu membuat jalan baru, jalan besar, tetapi di jalan itu ada batu besar menghalangi, maka batu ini disingkirkan, ya, dengan cara menghancurkan. Maka bahan peledak yang dibutuhkan sesuai dengan besarnya batu itu. Semakin besar batunya, semakin memerlukan bahan peledak yang kekuatan juga besar. Kan begitu ya masalah sini. Nah, batu besar ini bisa meledak dan mereka berhasil buat jalan raya. Itu perlu ada pemantiknya, orang yang siap mengendalikan meledaknya bahan peledak ini. Kan ada yang mengatur, jadi dia tidak akan meledak kalau tidak diatur oleh orang yang akan meledakkannya pada detik berapa, ya. Atau ditaruh dulu nanti sehari aja, besok kita ledakkan. Itu tergantung yang meledakkannya, begitu ya, tergantung yang meledakkannya. Jadi fokusnya kita adalah bahan peledak ini tidak akan meledak kalau tidak diledakkan oleh orang yang ahli tadi.
Itulah Al-Quran. Tidak akan memberikan kekuatan apa-apa kecuali ada yang mengaturnya. Yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Al-Kahfi ayat 39, la quwwata illa billah. Harus kita ingat maksudnya. Tidak ada kekuatan di dunia ini kecuali karena Allah yang mengizinkannya. Ini gambaran yang kita harus pahami. Jadi Quran ini tidak akan punya manfaat buat saya, buat kita, buat kaum muslimin ketika Allah tidak mengizinkannya. Nah, untuk kita bisa merasakan kekuatan dahsyat dari Quran ini, tadi saya bacakan surah Al-Hasyr, khususnya pada ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Ini kita harus merasakan ternyata Quran itu atas izin Allah punya kekuatan dahsyat. Nah, kita perlu mengatakan kekuatan dahsyat agar kita tertarik untuk mendapatkannya. Dan itu yang Allah sampaikan, jika kami turunkan ada Quran ini, jadi Quran ini diturunkan ala jabalin, pada gunung, lah benar-benar ra'aitahu, pasti engkau Muhammad melihat apa yang terjadi. Jadi efek dahsyatnya atas izin Allah ketika Quran diturunkan pada gunung, khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bisa bayangkan coba dahsyatnya kekuatan Al-Quran itu cuma sebenarnya. Ya Rahman. Maka kamu akan melihat apa yang terjadi. Khasyi'an, gunung itu tunduk, terpecah belah disebabkan karena takutnya kepada Allah. Bayangkan Dimas sekalian, ini hak Dimas sekalian. Kalau diturunkan Quran itu pada gunung atas izin Allah, kekuatan yang Allah titipkan pada Quran itu membuat gunung itu meledak. Subhanallah. Cuma Anda bisa bayangkan itu kekuatan dahsyatnya Al-Quranul Karim. Watilkal amthal nadribuha linnas. Begitulah cara Allah membuat perumpamaan pada manusia agar mereka berfikir. Ta'allahu yatafakkarun, berfikir. Nah, masalah bismillah. Itu satu ayat pertama. Ada lagi ayat lain. Ya, Allah yang mengizinkan Quran itu tadi meledakkan gunung itu dengan kekuatan yang Allah berikan padanya. Ada juga pertanyaan permohonan orang-orang musyrik di luar nalar. Jadi orang musyrik ini ingin Muhammad menunjukkan SAW menunjukkan kekuatan di luar dari manusia yang membuktikan bahwa Quran itu benar dari Allah. Ayo kalau mau betul dari Allah, coba buktikan dengan kekuatan tertentu di luar nalar kita. Maka Allah menjawab, membantu Rasulullah menjawabnya.
51. Coba dengarkan ayat ini baik-baik. Ini kan dengan gunung meledak. Awalam yakfihim, apakah cukup bagi mereka? Sungguh kami telah turunkan Al-Quran kepada Muhammad, ya, alaika kitab yutla alaihim, yang sekarang dibacakan kepada mereka. Jadi ketika orang musyrik meminta kekuatan di luar nalar, ya cukup Quran jawabannya. Jadi atas izin Allah, Allah bisa memenuhi permohonan orang musyrik itu, mendatangkan kekuatan dahsyat dengan Al-Quranul Karim atas izin Allah yang melakukannya. Ada lagi itu di surah apa tadi? Surah Al-Ankabut, di surah Ar-Ra'd ayat 31. Ya, surah Ar-Ra'd ayat 31. Apa yang diminta oleh orang musyrik? Ini jawaban dari permohonan orang musyrik. Ya Muhammad, coba geser gunung-gunung yang di sekitar kota Makkah, Muhammad. Soalnya ini kita ingin memperluas area kecocokan. Geser dia agak menjauh. Wah, ini kekuatan apa ya? Ya dahsyatnya lah. Gimana caranya mas sekalian? Geser gunung. Yang kedua diminta lagi, Muhammad, tolong jarak dua kota itu tolong didekatkan. Jadi potong nih bumi, satukan lagi biar dekat jaraknya nih. Bagaimana Anda bisa menggambarkannya coba? Dahsyat kekuatan itu kan. Bahkan yang diminta lagi yang ketiga, jadikan nenek moyang kami yang sudah meninggal bisa bicara, mendukung kebenaran yang kamu bawa. Apa jawaban? Allah bisa melakukan itu melalui Al-Quran kalau Allah izinkan. Coba, walau anna Qur'ana, kalau ada bacaan suyirat bihil jibal yang bisa menggeser gunung-gunung, coba bahasanya coba. Sebagian permohonan kamu tadi geser gunung-gunung, coba makan. Au qutti'at bihil ard, atau membuat apa tadi, bumi terpotong sehingga jarak dua kota Syam dan Yaman gitu ya, itu mendekat. Au kullima bihil maut, atau membuat orang mati bisa bicara, itu Al-Quran atas izin Allah, kalau Allah izinkan. Sehingga Allah mempertegas, kenapa bisa demikian? Kok Al-Quran begitu dahsyatnya kekuatannya? Balillahil amru jami'an. Karena aku bahkan ya, seluruh urusan ini Allah yang mengatur. Jangankan masalah gunung dihancurkan, digeser, bumi dipotong, orang mati bisa bicara, seluruhnya ini akan terjadi sebagaimana kehendak Allah. La quwwata illa billah. Itu cuma sekalian dari 3 ayat, dari 3 surah yang berbeda, menunjukkan ada kekuatan yang bisa ditimbulkan oleh Al-Quran atas pemantik dari Allah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mohon, nah itu ya, mohon kekuatan dengan tilawah kita dan Al-Quran, kita tunggu izin Allah. Coba tadi yang terakhir, balillahi amru jami'an. Ya Allah, beri saya kekuatan ya Allah untuk menyelesaikan urusan keluarga saya ini ya Allah. Bil kita dengan kitabmu ya Allah, kita baca Al-Quran, berikan wasilah atas izin Allah. Tunggu ya Allah, anak saya ini agar apa ya, perjalanan kuliahnya lancar, bagus, ekonomi keluarga juga mantap. Mari minta kekuatan
yang Allah berikan dari tilawah kita kepada Al-Quran. Dan fakta yang sering kita tahu, bagaimana Quran itu bisa mengusir kejahatan dari tubuh kita dalam istilah ruqyah, bisa menyembuhkan atas izin Allah, dinamakan ruqyah. Ini fakta masalah sini dalam Allah. Mungkin Anda sudah mempraktikkannya juga kan, Mas, atas izin Allah tentunya. La quwwata illa billah. Nah, masalah muslim rahmatullah. Karena itu Mas sekalian, hendaknya satu hal ini kita betul-betul fokuskan. Ini kan dakwaan secara umum, ya. Balillahil amru jami'an. Luar biasa coba kan. Jadi menggeser gunung bisa, memotong jarak jauh bisa, orang yang mati bisa, bicara itu bisa. Bahkan lebih dari itu, masalah muslimin rahimahullah. Lebih dari itu, fakta yang sedang berjalan sekarang ini. Coba yang sering buka media, Anda akan tahu bagaimana orang sekarang ini merasakan sentuhan kekuatan Quran sehingga membuat dia masuk Islam. Banyak yang terjadi. Subhanallah, ya. Dibuat jadi apa? Di TikTok sebagai percobaan. Teman-teman, menurut Anda bagaimana? Orang muslim, saya buka Quran, kok langsung dada saya berdebar ketika membaca ayatnya. Teman Kristen bilang apa? Jangan teruskan, bahaya, menjadi teroris nantinya. Kata yang muslim, kami doakan Anda dapat hidayah. Serius sama sekali. Banyak terjadi sama sekali. Terutama berkaitan dengan keteguhan saudara kita di Gaza. Anda bisa bayangkan hidup seperti ini jemaah sekalian, dalam ancaman kematian, bom dahsyat, lapar, haus. Bisa bayangkan. Mereka penasaran ajaran model apa yang membuat teguh hati penduduk Gaza. Bagaimana Quran hebat itu dibuka oleh mereka, dan Quran menyentuh hati mereka dan masuk Islam. Bahkan ada masuk Islam ketika ikut demo apa? Anti genosid Israel, laknatullah alaihi. Bisa bayangkan masalah muslimin. Serius ini masalahnya. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Karena mereka ternyata tahu Quran itu punya kekuatan untuk membuat hati orang teguh, nggak bergeser karena dentuman bom kematian. Di antara adanya juga ada dokter dari non-muslim, ya, yang sempat membantu di Gaza. Tersentuh terus hati mereka bagaimana mengobati anak-anak kecil yang kadang-kadang melakukan Quran untuk menjaga semangat mereka sambil kesakitan dia baca Quran. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kenapa dia berterima kasih kepada Allah pada saat dia akan diamputasi kakinya dan seterusnya. Subhanallah. Ini fakta juga sekalian. Maaf ya, sekaligus membantah teman kita yang terlalu gampang vonis. Apa itu? Ya Ubaidah, jangan ajak bersilat penduduk Gaza, ngaji dulu, taklim. Astagfirullahaladzim. Bahkan jangan ajak perang, tinggalkan tempat itu. Kalian tidak punya kekuatan melawan mereka. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada yang menunggu. Itu Syiah tuh, Hamas. Sekarang bungkam mereka. Penduduk Gaza itu bukannya taklim, mempraktikkan ilmunya. Ingat ya, mempraktikkan ilmunya tadi. Ya Allah, mereka saling menguatkan, jangan nangis, bergembira.
saudaramu masih syahid masuk surga. Oh, berarti itu saling mengingatkan. Mereka mempraktikkan ilmu, bukan taklim. Alhamdulillah, bukan semua orang-orang yang sok gampang memvonis saudara lagi dalam kali kacau kalut, sangat terimpi ditakut-takuti dengan kematian, bahkan banyak yang sudah meninggal. Bukan diberi semangat, menyalahkan. Ini namanya dakwah textbook, nggak lihat fakta, buta mata yang lihat fakta ya. Nah itu kita melihat itu tadi kekuatan Quran yang membimbing saudara dari Gaza. Anda akan selalu mendengar setiap mau melengkapkan apa itu RPG-nya, baca ayat itu bahwa mereka indah, ya kan begitu ya. Kamu bukannya melemparnya kepada Allah. Baca ayat dulu, mereka praktik di masa kalian. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi mereka yakin dengan Quran punya kekuatan mengarahkan peluru itu ya kepada sasaran yang tepat. Subhanallah, sampai sebegitunya mas sekalian. Dan bisa bayangkan, segelintir tentara sudah hampir 6 bulan ya secara perhitungan jenis sudah yang katanya punya intel paling hebat, punya senjata paling hebat menghadapi segelintir orang. Subhanallah. Semangatnya bahwa ini semangat mereka tetap bertahan berburu surga. Nah, kita ini bertahan duduk ini, masa nggak tahan duduk setengah jam? Bukan bertahan dari lapar, haus, dari ketakutan. Allahu Akbar. Anda sebayangkan ya coba sekalian lagi. Jadi kalau ingin tahu, maaf ya, sempurnanya kekuatan Al-Quran sekarang ini yang fakta ya di Gaza tadi. Ya Rahman, satu pun tidak pernah dengar penduduk Gaza saling bunuh untuk mempertahankan makanan didapatkan. Nggak ada. Mereka tetap bersatu. Bahkan yang membuat salah seorang relawan non muslim masuk Islam, ada terima sekalian. Allah. Ada anak kecil bawa makanan. Anak kecil makanan menawarkan, Anda mau makan ini? Padahal dia butuh, anak kecil bawa makanan. Nangis dia, masuk Islam dia. Begitu ya ada Islamnya penduduk Gaza. Dia butuh makanan, mendapatkannya sulit. Ada orang lebih tua dari dia yang mungkin dianggap butuh. Anda ingin makan ini? Makan. Jadi dari seluruh kekuatan macam-macam tadi, di antara kekuatan yang sangat kita butuhkan jelas sekali, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal, yang akan menjaga keimanan kita menjadi orang mukmin. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sudah jelas ya Mas sekalian. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, zada pasti bertambah. Pakai fi'il madhi Mas sekalian. Bukan yazidu, akan menambah. Itu akan. Ini dengan kata-kata sesuatu yang akan terjadi, Allah sampaikan dengan kata-kata pasti dalam bahasa Inggrisnya, fi'il madhi. Pasti artinya kan sudah bertambah iman, itu pasti bertambah imannya. Itu hakikat Quran, punya kekuatan untuk memperkuat iman kita, menambah iman kita atas izin Allah. Bersama Quran kita semakin dekat dengan Allah. Bersama Al-Quran kita semakin bersandar diri kepada Allah.
Bersama Al-Quran kita semakin sabar menghadapi ujian dari Allah. Bersama Al-Quran kita semakin bersemangat untuk hidup sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Quran dia pebisnis, berusaha untuk memperbanyak zakatnya, infaknya, sedekahnya, yang berarti penghasilannya nambah. Yang dibalik sekedar menambah kaya, nanti belum tentu sedekahnya banyak. Tapi kalau sedekah diperbanyak, berarti kekayaannya pasti nambah dengan sekalian. Zakatnya makin banyak, penghasilan nambah. Allahu Akbar. Nah ini yang kita pahami sesungguhnya. Berarti pertanyaan di awal gimana? Apakah kita termasuk terhalang mendapat kekuatan Al-Quran? Kita jawab sendiri sama sekali. Ya, jadi itu sangat tergantung kepada keimanan kita. Coba masalah yang satu ini, apakah seluruh kaum muslimin percaya, yakin Quran punya kekuatan dan manfaat buat hidupnya? Itu coba. Nah karena itu tidak boleh lepas dari prinsip ini. Kita ingin dapat kekuatan atau manfaat Al-Quran dengan apa kemarin 5T ya, juga kita tilawah. Ya Allah, berikan saya kekuatan dan manfaatnya. Saya pada doa atau taklim, berikan saya dari apa yang kita inginkan. Entah rezeki kita mudah, derajat nambah, iman bertambah, itu semua kita dapatkan. Yang ketiga apa? Tahfidz, dengan saya menghafal Al-Quran sebagai sarana dan dapat kekuatan Al-Quran. Dengan tanfidz mengamalkannya, dengan tabligh juga demikian. Enggak ada yang sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Al-Quran juga itu, kan begitu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ya ganjaran orang-orang beriman. Jadi tidak ada yang sia-sia dari tilawah kita, dari tahfidz kita, dari taklim kita, dari tanfidz kita, dari tabligh kita. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kita fokus meyakini bahwa memang Allah akan memberikan kita sesuatu dari Al-Quran. Kita nggak bahas orang yang tidak tilawah ya, kita nggak bahas. Kita akan bahas orang yang malas taklim atau tadabbur Quran. Enggak, kita bahas itu. Ya. Kita tidak bahas orang yang tidak tahfidz, tidak tabligh, tidak. Kalau itu sudah enggak ada reka, hitungannya sudah pasti sia-sia. Tapi kita yang rajin tilawah, tadabbur, tahfidz, tabligh dan seterusnya ini jangan sampai sia-sia. Maka barangkan bahwa namanya iman kepada Al-Quran, bahwa Quran itu punya manfaat, punya kekuatan untuk kehidupan kita yang sempurna. Gitu ya Mas lagi. Nah, oleh karena itu doa kita yang sudah kita hafal dan sudah kita lantunkan ya, sudah ya. Itu tolong itu menjaga fokusnya hati kita dan keyakinan kita akan bertambahnya manfaat dan kekuatan buat hidup kita ketika kita semakin dekat dengan Al-Quran. Insya Allah begitu ya. Karena itu saya tutup dengan mengingat lagi doa yang sudah disebarkan oleh Ustaz Irji, ya kan? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Rasulullah selalu melantunkannya. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah Quran itu rabi'a qalbi, penyejuk hatiku, wa nura sadri, penerang dadaku, wa jala'a husni, dan pelipur kesedihanku, wa dhahaba, dan pengusir hammi, kegalauan, wa ghammi, dan kegelisahan. Masya Allah. Mudah-mudahan
kita termasuk orang yang selalu mendapat manfaat Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.